Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, "Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar." Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita bahas tentang perjamuan kawin anak domba. Jadi di kitab Wahyu pasal 19 ada dua perjamuan ya, perjamuan yang besar. Yang pertama di surga, apa itu? Perjamuan kawin anak domba. Itu tentu penuh sukacita ya, dan di situ kita ikut karena kita sebagai mempelai-mempelainya Tuhan Yesus. Perjamuan yang kedua di pembacaan hari ini pada ayat yang 17, di mana ada seorang malaikat ya, katanya dia berdiri dalam matahari. Sebenarnya bukan dalam matahari, tapi Yohanes melihat di belakang si malaikat ada matahari yang bersinar terang. Jadi seperti di dalam ya, padahal di luar ya. Jadi malaikat itu berseru, "Hai burung-burung pemakan bangkai, Tuhan mengadakan perjamuan buat kamu." Jadi ini perjamuan buat burung-burung pemakan bangkai ya, vultura ya, vultura. Itu memakan bangkai-bangkai raja-raja, tentara-tentara yang setelah berperang melawan Tuhan Yesus, mereka mati semuanya. Mati, dan kalau kita baca di Wahyu sebelumnya, pada waktu peperangan di Armageddon itu, jadi ini kejadian terjadi di lembah Megiddo di Armageddon. Jadi disebut perang Armageddon, itu terjadi di Israel ya. Nah, itu dikatakan di Wahyu sebelumnya, pasal sebelumnya, sampai darah korban yang di Armageddon itu sampai di kekang kuda. Jadi begitu banyak darah manusia ya. Jadi itu peperangan yang dahsyat ya, dahsyat sekali. Siapa yang berperang? Tuhan Yesus melawan bangsa-bangsa, raja-raja. Wah,
tentara-tentara dunia yang digerakkan oleh antikris dan nabi-nabi palsu. Nah, itulah pembacaan hari ini. Di sini kita lihat ya, kita mulai dulu dari ayat 11. Waktu itu Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos ya, dia sebagai narapidana karena memberitakan Injil Tuhan. Dia dipenjara oleh Kaisar Domitianus, waktu itu Kaisar Domitianus ya, dan dia dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu di depan negara Turki ya, Efesus, kota Efesus, dan menyeberang laut ada di situ Pulau Patmos. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, waktu Rasul Yohanes murid Tuhan Yesus ini di pembuangan sebagai narapidana, Tuhan memperlihatkan. Kalau minggu lalu kita bahas, Tuhan memperlihatkan perjamuan kawin anak domba. Setelah perjamuan kawin, inilah yang dilihat oleh Yohanes. Tiba-tiba surga terbuka dan dia lihat seekor kuda putih turun dari surga, ya, dan penunggangnya adalah Tuhan Yesus. Jadi setelah pesta pernikahan anak domba, Tuhan Yesus turun dari surga untuk apa? Untuk berperang, karena pada waktu itu terjadi bangsa-bangsa di dunia, raja-raja dan tentara-tentara di dunia sedang menyerang bangsa Israel. Dan bangsa Israel sudah terpojok, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus turun dari sorga. Tuhan Yesus sendiri tidak, diikuti oleh pasukannya, diikuti oleh warrior of God, ya, yang berpakaian lenan putih yang berkilo-kilo ya. Siapa itu yang memakai lenan putih? Yaitu mempelai Tuhan. Jadi setelah menikah, Tuhan turun dengan pasukannya, yaitu mempelai-mempelainya. Untuk apa? Berperang melawan antikris, nabi palsu, dengan raja-raja di dunia, pemerintah di dunia, dengan tentara-tentaranya, dan mereka sedang berkumpul di lembah Megido. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, timeline-nya atau masanya Tuhan gini ya. Sekarang ini kita lagi menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu peristiwa pengangkatan, rapture. Setelah kita mengalami pengangkatan, untuk itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa, hidup kudus dan benar. Jangan ikut dunia ya. Sebab siapa yang ikut hidup secara duniawi, Tuhan tidak berkenan. Makanya kita anak-anak Tuhan di akhir zaman, duta-duta Kristus di akhir zaman, harus hidup benar dan kudus seperti calon-calon mempelainya yang tidak cacat dan bercela. Artinya tidak berbuat dosa ya, tetapi memuji dan menyembah Tuhan terus. Kemudian setelah pengangkatan, selama 7 tahun di sorga, 7 tahun di bumi, antikris memerintah. Dan waktu 7 tahun di sorga, pada akhir 7 tahun diadakan perjamuan kawin anak domba. Tapi sebelumnya ada pemberian mahkota kemenangan buat orang-orang percaya, termasuk kita. Kalau kita sekarang waktu hidup di dunia melakukan pelayanan, kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan, menolong sesama kita, khususnya warlot ya, yang punya talenta supernatural, pakai itu talenta supaya kita bisa pertanggungjawabkan talenta kita di hadapan Tuhan nanti ya. Karena Tuhan akan tanya, apa talenta yang kamu buat? Cuma simpan, kamu jahat, masuk neraka. Tapi kalau talenta seperti mengusir setan, mengajar, berkhotbah, menghibur orang, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, maka kita akan mendapat mahkota kemenangan. Itu nanti waktu 7 tahun di sorga ya, setelah pengangkatan. Di akhir 7 tahun di bumi terjadi peperangan hebat. Semua bangsa-bangsa sedang berperang melawan Israel di lembah Megido. Ya, itulah yang disebut perang Armageddon ya. Dan pada waktu Israel terdesak, Israel ini kan bangsa pilihan Tuhan. Mereka berseru-seru meminta tolong Tuhan, dan Tuhan turun dengan kuda putih dan diikuti
oleh mempelai-mempelainya yang berpakaian lenan putih yang berkilo-kilo. Karena tadi sebagai mempelai ya. Dan apa yang terjadi? Kita lihat selanjutnya. Tuhan berperang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Ya. Dan dengan pedang tajam itu adalah firman Tuhan. Perkataan Tuhan. Jadi nanti waktu Tuhan berperang melawan bangsa-bangsa, tadinya saya berpikir gini ya, tadinya waktu Tuhan turun dengan pasukannya yang berpakaian putih, itu kita, anak-anak Tuhan yang setia di dunia ini melaksanakan kesaksian dan pelayanan, Tuhan sudah janji akan turun bersama Tuhan pada waktu peristiwa perang Armageddon ini. Tetapi siapa yang berperang? Yang berperang hanya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita pasukannya tidak berperang. Kenapa? Ada kita bawa senjata? Tidak ada kan? Jadi waktu itu Tuhan Yesus turun dari surga diikuti oleh pasukan Tuhan, warriornya Tuhan. Tapi tidak ada yang bawa senjata. Karena kita cuma menyaksikan Tuhan berperang. Dan Tuhan sendirian berperang. Inilah kemahakuasaan Tuhan. Dan dia berperang dengan pedangnya yang tajam. Apa itu pedangnya yang tajam? Firman-Nya. Dia cukup berfirman, matilah semua musuh-musuhnya. Ya, mati. Semua lawan-lawannya Tuhan Yesus mati di lembah Armageddon itu. Dan darahnya mereka. Kenapa berdarah? Karena pedang itu akan menusuk secara dalam. Di kitab Ibrani berkata, firman Tuhan itu seperti pedang yang sangat tajam bermata dua, yang bisa menembus dan memisahkan jiwa ya dan roh kita, karena begitu tajam ya. Tapi kalau pedang roh itu buat kita orang percaya untuk mengoreksi kita. Tetapi waktu pembacaan kita ini, pedang roh itu untuk membunuh musuh-musuhnya Tuhan ya, musuh-musuhnya kita juga. Yaitu dengan pedang itu terjadilah kematian yang dahsyat. Sampai malaikat Tuhan yang berdiri di depan matahari berkata, hai burung-burung buas pemakan bangkai, inilah perjamuan besar buat kamu. Silahkan makan ini bangkai-bangkai manusia. Siapa mereka? Itu raja-raja, tentara-tentara yang tadi mau menghancurkan bangsa Israel, tapi Tuhan bela ya. Ini kejadiannya dekat Petra ya. Petra itu di dekat Yordania sana ya. Lembah Megido di situ letaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di situ dikatakan waktu Tuhan turun dengan kuda putih. Kenapa kuda putih ya? Sebab waktu Tuhan di dunia sebelum dia disalibkan ya, dia masuk kota Yerusalem naik apa? Bukan naik kuda, naik keledai ya. Kalau kita baca di Matius 25 ayat berapa itu ya? Pokoknya di Matius 21 Matius 21 ayat 5 dikatakan di situ Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem dengan menunggang keledai muda ya. Karena dia datang sebagai Mesias, menjadi juru selamat dunia untuk disalib di Bukit Golgota. Itu waktu dia datang yang pertama. Tetapi ketika dia datang yang kedua, dalam peristiwa pengangkatan. Datang yang kedua, tahap pertama ya, itu yang kita sebut rapture, pengangkatan. Kedatangan kedua, tahap kedua, ini yang kita baca hari ini. Tuhan Yesus datang dan dia turun dari surga dengan kuda putihnya itu, dengan pasukannya, dan dia berjejak di Bukit Zaitun. Itu ada di kitab Sakaria 14 ayat 2. Tuhan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun terbelah dua. Dahsyat ya. Kita warlot ada rencana nanti ke Israel untuk melihat di mana Tuhan Yesus menjejakkan kakinya pada kedatangannya yang kedua, tahap kedua. Yang hari ini kita bahas firman-Nya. Jadi waktu Tuhan Yesus turun, terbelah dua itu Bukit Zaitun, dan Tuhan memerangi seorang diri. Jadi kita cuma menonton. Kita tidak ikut berperang. Hebat ya. Di perjanjian lama juga banyak Tuhan katakan. Kalau baca di Yesaya 63 ayat 1 sampai 3 dikatakan di situ Tuhan turun berperang
membela umatnya, dan pakaiannya penuh darah. Makanya di Wahyu 19 ayat 13 dikatakan, dan Tuhan Yesus memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Itu artinya bukan darahnya Tuhan ya, itu darah musuh-musuhnya. Karena waktu dia menyerang dengan pedangnya, orang kan terpotong-potong, darahnya keciprat sama dia. Jadi pakaian Tuhan Yesus penuh dengan darah musuhnya. Tapi kita tetap berpakaian putih pasukannya, karena tidak perlu berperang. Itu dikatakan di kitab Sefanya juga, Tuhan berperang, kita cuma menonton. Hebat Tuhan kita ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari tetap bersandar pada Tuhan Yesus. Meskipun keadaan dunia semakin susah, kita nantikan dengan penuh sukacita kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kejadian kita orang percaya gini, kita sekarang lagi menunggu kedatangan Tuhan, terus Tuhan datang dalam peristiwa pengangkatan rapture, kemudian kita naik ke surga, terima mahkota kemenangan, kemudian ada perjamuan kawin anak domba. Setelah itu turun, nah ini pembacaan kita, terjadi peperangan, kita cuma nonton, yang berperang Tuhan sendiri dengan firman-Nya. Firman itu pedang yang tajam tadi. Dan kemudian nanti kita akan bahas minggu depan, Tuhan setelah peperangan itu binatang itu siapa? Antikris dan nabi palsu serta pengikutnya yang Tuhan kalahkan, Tuhan buang ke lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Di ayat 20 ya dikatakan. Itu artinya semua pengikut antikris, pengikut nabi palsu, semua yang memberontak dan tidak percaya Tuhan Yesus, percaya tapi tidak sungguh-sungguh, semua akan dibuang ke neraka. Jadi ini peringatannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik, khususnya warlot dan keluarga, ini peringatan yang keras dari Tuhan. Tuhan memang berperang buat kita, tapi tugas kita sekarang jagalah hidup kita, bersaksi terus, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani sesama dengan sungguh-sungguh, dan kita akan mengalami pengangkatan ya. Jadi dahsyat pembacaan hari ini ya. Minggu depan nanti kita sambung, setelah perang di Armageddon, Tuhan Yesus akan memerintah dunia ini selama 1000 tahun ya. Demikianlah firman hari ini yang bisa Opa sampaikan. Nanti Oma Palar akan melengkapi. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari serta tim warlot. Kita jumpa lagi pada siang ini 7 Mei 2023. Saya menambahkan apa yang Opa sudah katakan tadi, bahwa di pembacaan kita Wahyu 19, bagaimana ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Opa sudah katakan tadi, saya tidak mengulangnya, tapi saya sedikit menekankan di kata firman Tuhan. Bagaimana firman Allah di situ, firman Tuhan itu bagaimana berlakunya. Tidak ada satupun kehidupan kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah, oleh Bapa, oleh Roh Kudus, tidak akan pernah hilang satu kata pun, satu kalimat pun yang akan hilang di kehidupan kita sampai dunia berakhir. Karena firman hari ini menekankan firman itu juga yang akan berperan sampai akhir dunia. Dengan firman itu juga dipakai dalam peperangan pada akhir zaman ini, akhir dunia ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu di rumah, kita tidak bisa kenal Tuhan tanpa firman Tuhan. Kita bisa mendengar, dari mendengar kita harus berusaha belajar. Memang ada orang mengatakan dari pendengaran firman
kita bisa hidupkan itu dalam hidup kita. Tapi kalau bisa saya sarankan bahwa firman itu kita dengar, kita praktekkan, dan akan lengkap lebih lagi kalau kita membacanya, ya. Karena Tuhan juga yang menyuruh untuk dituliskan. Tidak ada kata Tuhan didengarkan, dituliskan dan dipraktekkan dalam hidup, ya. Di zaman permulaan pun Tuhan sudah menggariskan itu harus dituliskan dengan cara yang kita perlu sudah membacakan di firman. Kita akan diterangkan oleh Roh Kudus bagaimana firman Tuhan, kata Tuhan, ya, isi hati Tuhan, surat yang Opa sudah katakan, surat cintanya Tuhan, itu semua di firman sampai pada ditulis dengan cara karya Roh Kudus. Itu saja yang kita bisa katakan. Ya, bagaimana Roh Kudus berkarya sampai dituliskan ya, di zaman kita itu menjadi suatu kata Alkitab. Ya, di situ tuntunan mulai Tuhan menjadikan, menciptakan rencananya, lalu Dia menciptakan sampai berakhirnya dunia, itu dikatakan firman. Dan firman juga yang akan berperang seperti yang Opa katakan. Nah, sekarang bagaimana kehidupan kita? Ya, banyak kalau kita katakan khususnya anak-anak Tuhan, ya, yang Tuhan mau seluruh manusia, tapi kita tertantang sebagai anak Tuhan. Kalau kita saja mendengar, tapi hanya mendengar, tidak menjalankan, itu salah. Ya, dari kita mendengar, kita hayati, kita minta Roh Kudus bekerja dengan kita, memberikan pengertian dan memberikan kemampuan untuk firman itu kita bisa terapkan dalam hidup kita. Dan firman itu yang akan membawa kita sampai pada akhir zaman ini untuk kita praktekkan. Dan sampai pada akhir zaman kita akan bersama-sama sang firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, teman-teman Bapak Ibu di rumah, mari kita jadikan firman Tuhan itu menjadi hidup kita, menjadi teladan, dan firman itu sekali lagi menjadi kehidupan kita. Ya, harus kita pakai itu menjadi daging kita dan roh kita. Kita adalah orang-orang yang bekerja di karunia, yang melayani di karunia supernatural. Ya, bahwa supernatural itu bergerak di firman. Ya, firman, kalau supernatural itu kami melayani Tuhan dengan mengusir roh jahat itu dengan firman. Tanpa firman, tanpa kita hayati firman, tanpa kita menyatakan firman menjadi daging di kita dan menjadikan roh kita, berarti kita menjadikan Tuhan ikut berperan di dalam daging dan roh kita. Tinggal, bukan masuk keluar, tetapi tinggal dan kita melakukan sesuatu sudah bukan daging kita, tetapi roh kita yang sudah menyatu, dan keluarlah praktek firman itu. Dengan itu maka tingkat kami mengusir roh jahat sebagai pekerjaan pelayanan kami itu tetap menyatakan menjadi bukti bahwa iblis sangat takut dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi firman hari ini, Bapak-bapak, Ibu di rumah, teman-teman sekalian tim Warlot, jangan jauhkan hidup kita dari firman. Jadikan dia satu dengan daging dan roh kita, maka orang lain akan melihat kita adalah melihat karya Tuhan. Bahkan ada kata satu saja bisa melihat Tuhan di hidup kita. Apalagi zaman sekarang, perbedaan antara roh jahat dan Tuhan, roh Tuhan itu sangat bisa berbeda. Itu sangat bisa berbeda kalau kita terapkan, jadikan hidup kita itu adalah firman Tuhan. Bisa kelihatan bagi orang-orang yang seperti kami, orang-orang supernatural pelayanan,
mudah melihatnya. Asal yang saya ulangi, asal firman itu menjadi daging dan roh kita, maka kita akan melihat di luar dari firman Tuhan adalah roh jahat, itu sangat mudah, tetapi dengan karya Roh Kudus juga, ya. Kita mungkin tidak sempurna, tapi kita mau dan berusaha menyatakan apa yang Tuhan inginkan, hidupnya ada di dalam kita, Tuhan akan menyempurnakan. Dan ini menjadi hiburan kita pada malam hari ini. Tuhan, dan menjadi bukti juga pada firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan berperang pun dengan firman-Nya. Mari kita pakai firman Tuhan, kekuatan kita untuk mengalahkan dunia ini, terutama pertama-tama di diri kita sendiri. Kalahkan daging kita, dunia kita dengan firman Tuhan. Firman itu menjadi daging dengan karya Roh Kudus. Maka apa yang kita nikmati adalah hasil dari firman itu. Kita hidup sampai akhir zaman dengan kemenangan yang tadi kita baca. Tuhan membuktikan pada akhir zaman bahwa apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya, yang menjadi di dalam firman-Nya yang kita katakan Alkitab, itu akan terbukti pada pembacaan kita tadi ini, bahwa firman itu akan berperang pada akhirnya, dan kita menonton, membuktikan pada roh jahat tidak ada yang bisa melawan. Kalau Tuhan sendiri dengan talenta, dengan kekuatan rohnya yang luar biasa, dan berkuasa dengan urapan yang besar, tidak ada yang bisa melawan. Karena ini semua rancangannya Dia sudah atur pada akhir dunia, bahwa apa yang Dia katakan Dia buktikan, semua ada di tanganku. Mari kita bersukacita bahwa akhir dunia ini kita mau rindu, dan kita lakukan, kita bersama-sama Tuhan, bersama-sama kita merayakan pesta perkawinan anak domba, dan seperti yang Opa katakan tadi, kita menerima mahkota yang Tuhan berikan, dan Tuhan melihat karya kita di dunia waktu kita bekerja untuk Tuhan, menyatakan pada dunia, inilah karya Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya ini menjadi hiburan, sesuatu yang menjadi hal yang kerinduan kita untuk tetap semangat, bersukacita, berapi-api bersama Tuhan, melayani Tuhan di dalam hidup kita di dunia ini. Dan sampai akhirnya kita akan bersama Tuhan, hidup bersama di surga. Hanya itu yang saya bisa tambahkan sedikit, memberi semangat kepada teman-teman, Bapak Ibu di rumah, bahwa hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati, sampai kita berjumpa lagi. Maranatha. Sampai berjumpa di minggu depan. Amin.